warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib di Masjid Al-Taharah yang berhadir pada malam hari ini. Pertama dan yang terutama sekali, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, karunia hidayah dan inayah Allah, sampai saat ini kita masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat Allah itu Allah dapat kita manfaatkan atau kita pergunakan untuk sama-sama berubudiah kepada Allah, untuk bersama-sama berusaha mencapai mardhatillah. Dalam arti kata mengarajukan segala perintah Allah dan menghentikan segala bentuk larangan Allah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, mudah-mudahan nanti kita membawa arti yang baik untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk duniawa apalagi untuk akhirat kita. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana manfaat faedahnya telah sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti mendapat syafaat daripada beliau di yaumil mahsyar. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebagai kajian kita menjelang waktu salat Isya nanti masuk, marilah kembali kita mengundang-undang kaji awal. Dalam arti kata, apa kaji dia ulang, masa jalan dia datang. Dengan kita mengulang-ulang kaji, mudah-mudahan kau menjadi situasi dingin bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas
segala bentuk pekerjaan kita di akhir dunia. Alhamdulillah, pada malam hari ini sesuai dengan kalender tanggal adalah bertepatan dengan yang namanya malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah dengan hitungan beberapa hari lain kita akan memasuki yaitu yang namanya bulan suci Ramadan. Dalam berbagai macam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita sebagai umat beliau. Apa itu? Apabila datang bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, maka sambutlah kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Ibaratnya kita menerima tamu yang agung, tentu kita itu menyambut kedatangannya dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan atas kehadirannya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, "Man fariha bi Ramadan, haramallahu jasadu 'ala al-niran." Apa artinya? Siapa yang bergembira, senang saja hatinya dengan kedatangan bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, maka Allah haramkan jasadnya itu dibakar atau masukkan neraka. Jadi begitu mulianya bulan Ramadan, sampai rasa gembira dengan menyambut kedatangan Ramadan itu, kita tak hindar daripada yang namanya azab api neraka. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita caliak atau kita perhatikan saat ini, bagi umat Islam itu berbagai macam cara mereka itu menyambut kedatangan daripada bulan suci Ramadan. Ada istilahnya pai balimau, pai berziarah, pai ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Bagi kita umat Islam, ba'acara wawak nangkap para luar mau sampaikan, yang ideal bagi kita sebagai seorang Muslim itu baca awak menyambut daripada kedatangan bulan suci Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Jangan sampai tak kerajuan di awak, jangan sampai terlaksana di awak anan indah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila ada satu ibadah nanda ada dasarnya, nanda ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran agama itu yang membuat kita kerajokan, maka mereka atau ibadah itu akan tertolak dengan sendirinya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bagi awak sebagai Muslim itu ada ampe hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Kita persiapkan dan ambil macam ko. Kalaulah ada dan ambil macam ko di dalam diri awak atau kita persiapkan, insya-Allah kita pun akan sukses untuk mengisi daripada Ramadan itu. Sebab
ayat yang nak bacakan tadi barangkali lah hafal dia awak. Jangan lupa awak dengan apa yang dikatakan oleh Allah, disaru kita sebagai orang yang beriman untuk mengerajukan ibadah Ramadan itu, berpuasa di bulan Ramadan itu. Hujung ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau itu menjadi orang yang bertakwa. Manan ampek macam nan harus kita persiapkan di dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan tahun ini. Nan pertama sekali, Bapak Ibu yang berhormati, kita yang hadir, mari kita persiapkan nan pertama sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu persiapan rohiyah. Apa persiapan rohiyah itu? Adalah dengan cara memberahsiakan segala macam penyakit yang ada dalam hati awak. Dalam arti kata, berahsiakan hati awak masing-masing itu dari penyakit-penyakit akidah, sehingga kalau mampu kita memberahsiakannya akan melahirkan yang namanya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tadzakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu berusaha mensucikan jiwanya. Maka masih ada waktu bagi awak dengan beberapa waktu atau hari lain, tolonglah evaluasi diri awak. Tolonglah cari diri awak kembali, muhasabah diri awak balik. Alah kira-kira penyakit-penyakit hati nan masih bersarang dalam diri awak. Sebab rugi awak Pak Ibu. Rugi awak kalau seandainya awak lah bersusah payah beramal, bersusah payah awak itu mencari namanya reda Allah, kasih sayang Allah, tapi kesyirikan masih ada dalam diri awak. Tak peduli sebesar apapun amal ibadah awak, jika syirik atau mensekutukan Allah itu masih ada, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakat la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau itu masih mempersekutukan atau masih bersarang dalam diri awak itu mempersyirikatkan Allah, hapuslah amal ibadah engkau dan tentulah engkau itu termasuk kepada orang-orang yang rugi. Awak tanya ke diri awak masing-masing, siapa antara awak yang ingin merugi? Tentu tak ada. Sadu awak ingin balapu. Jadi tolong dan pertama sekali sampaikan oleh Rasulullah itu, hilangkan segala penyakit hati dan bersarang dalam diri awak. Alangkah indahnya nanti apa Ibu, apabila Ramadan itulah datang, kita itu benar-benar dalam kondisi yang ikhlas menjalankan yang namanya ibadah Ramadan. Masih ada bersarang dalam diri awak dan berkaitan jo hati awak, nan hati awak nan busuk hati, nan iri hati, ya, nan sakit hati dan lain sebagainya, hilangkan itu. Sebab kalau itulah hilang nanti, bersemayam atau tumbuh yang namanya keikhlasan dalam diri awak, alangkah eloknya di dalam bulan Ramadan itu kita tapakinya dengan saat-saat yang terindah, sehingga kita dijamin oleh Allah mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sianan mendirikan, sianan berpuasa, diampuni segala bentuk dosa dan kesalahan. Jadi di samping kita berusaha merahsiakan hati awak, Bapak Ibu yang berhormati, akan semakin fokus awak dengan tujuan dan makasud awak. Sebab kalau masing-masing kita itu paham mengerti awak dengan tujuan dan makasud awak itu diciptakan oleh Allah, fokus awak kepada bentuk kehidupan awak dari pangkal sampai nantinya kau juang, maka tidak ada waktu bagi awak untuk mauih atau menilai kejelekan orang lain. Aku kerana masih banyak je di antara awak nak menilai kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, sabanya lupa. Lupanya akan tujuan daripada hidup dan kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di konan pertama Bapak Ibu, ya, sebab selama bulan Ramadan itu dalam kaidah atau hadis lain pun dikatakan Ramadan itu adalah bulan untuk memberahsiakan roh awak. Sebelum roh itu diberahsiakan, itulah yang dikatakan berahsiakan hati awak dulu. Tidak mungkin seseorang itu mampu memberahsiakan rohnya kalau hatinya alun berahsia. Jadi mari nan pertama juga kita perhatikan, tolong dipersiapkan, ya, berahsiakan hati awak dari segala macam, segala bentuk penyakit yang berkaitan dengan akidah kita. Jangan sampai kita nanti beribadah tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu, di dalam rangka mempersiapkan Ramadan tahun kini, tolong tanamkan kembali dalam diri awak atau siapkan dalam diri awak itu persiapan fikriyah. Apa itu persiapan fikriyah? Yaitu mari kita bekali diri awak kembali dengan ilmu-ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dan kita keranjukan. Supaya Ramadan atau supaya puasa itu efektif kita lakukan nanti, bekali diri awak baik secara langsung maupun tak langsung dengan ilmu, dengan pemahaman, ya, yang berkaitan dan bersangkut dengan masalah ibadah Ramadan. Mari sama-sama buka balik ya. Pakai jamu tadi apa kaji dia berulang pasal jalan di Batampu. Ya, sabunnya sekali setahun Ramadan ko, awak fahami badia. Ana berkaitan je puasa ko. Ana menjadi rukunnya. Ana menjadi syaratnya. Ana membatalkan puasa itu. Ana hikmah-hikmah puasa itu. Ana menjadi sunnahnya, ba'a tarawihnya, ba'a i'tikafnya, ba'a zakat fitrahnya dan lain sebagainya. Apa lalu kita ulang-ulang kaji kau balik? Sebab Bapak Ibu yang menghormati, Bapak yang berbahagia, tanpa ilmu bagaimana kita bisa beramal dengan benar? Kalau tidak ada ilmu, bahwa kita itu akan beribadah secara betul. Jadi ilmu kok perlu. Jangan beko ondong lalu, ondong dada, orang lalu bawa tatagak. Ya. Lai berpuasa, lai, tapi berpuasa hanya sekedar menahan lapar jauh saja, rugi awak. Kalau masih ada di antara kita
Nambah puasa hanya sekedar mana lapar juawi saja. Sama kita itu berpuasa dengan puasa anak-anak. Jadi itulah kalau kita cari apa ibu yang menghormati, ya, tanda kebaikan kita dalam beribadah itu kembali salah satu dasarnya adalah dengan ilmu. Nah, itulah makanya karena paralunya ibadah Ramadan itu banyak ulama-ulama besar yang membuat buku atau bab khusus masalah Ramadan. Ya. Almarhum Profesor Yusuf Qardawi, beliau ciptakan buku masalah yang khusus dengan masalah yang berkaitan dengan fikih puasa. Ya. Imam Bukhari pun mengkhususkan kitab yang beliau karang, ya, yang mengkhususkan mengkaji, ya, menggali daripada masalah-masalah yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi kembali itu, nak pandai awak membaca, kurang tangkap awak, bertanya awak ke guru-guru awak, bertanya awak ke ustaz-ustaz awak, bertanya awak ke buya-buya awak, bertanya awak ke ustazah-ustazah awak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dan ketiga Bapak Ibu yang menghormati, jamaah yang berhadir, dan ketiga yang harus kita persiapkan itu adalah persiapan jasadiah. Apa itu persiapan jasadiah? Kesehatan awak. Muslim yang baik itu adalah Muslim yang sehat. Seorang Muslim yang Allah cintai itu adalah Muslim yang sehat. Kenapa diingatkan atau disuruh awak selama menjelang Ramadan itu harus kita persiapkan jasadiah? Karena di siang hari kita itu berpuasa, di malam hari kita itu beribadah. Dalam arti kata ada ibadah tambahan, ibadah tarawih, ya. Mungkin membaca Al-Quran nanti, ibadah witirnya dan lain sebagainya. Itu memerlukan yang namanya fisik, kesehatan yang baik. Kalau misalnya kita itu fisik itu lemah, fisik kita tidak sehat dan lain sebagainya, sudah barang pasti dan barang tentu akan menghalangi kita itu daripada beribadah selama bulan Ramadan. Jadi, apa ibu yang menghormati, mari kita jaga kesehatan awak, ya, kebersihan lingkungan awak dan lain-lain sebagainya. Kemudian dan kabeh yang harus kita siapkan adalah persiapan maliyah atau persiapan harta. Selama bulan Ramadan itu tingkatkanlah daripada amal ibadah. Untuk berinfak, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Harus ada target-target awak. Sebabnya dalam menyambut bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, ikut dan tak balik ada awak selama kesebahagiaan, ya. Apa kasih aku? Banyak di antara Muslim nan inyo pikirkan adalah ba'a setelah Ramadan selesai. Bagi awak itu nan kau pikirkan terlebih dahulu. Tapi yang kita pikirkan terlebih dahulu itu ba'a kita itu supaya mampu lebih banyak berbuat baik, bersedekah,
memberi dan lain sebagainya selama bulan Ramadan. Ikut Ramadan tiba lagi memikirkan baju baru, memikirkan kue rayu, kacang kucing dan lain sebagainya. Kan itu gini. Salah itu. Ya. Supaya mampu menyediakan kue-kue nan lama, ya, dan lain sebagainya. Bukan itu. Nangka kita pikirkan saat ini, kau nangka kita ansu adalah ibu bapa yang berhormati, bahawa itu mampa banyak. Kau arato dan diakiakan oleh Allah bahawa supaya mampu meningkatkan daripada infak sedekah awal. Sama selama bulan Ramadan itu sekali lagi yang bertegaskan Allah Subhanahu wa taala tidak kama minta kawan, akan tetapi kabaragia untuk awak. Mana ketujuh dia Pak Jibu? Kalau seseorang sajalah, jangankan Allah, seseorang saja nak kabaragia untuk awak. Mana ketujuh dia awak paragia tu, nang gadang atau nang kacia? Ada seseorang ini kawan, nyok bahagia kawan, ada kotaknya nang gadang atau kotaknya nang ketek. Mana kan tuju dawa bahagia nang gadang atau nang kajian? Tentu nang gadang. Berbeda kalau orang minta tolong kawan. Orang tu banyak babannya. Atau contohnya ambo sajalah, bersubuh misalnya disimpang gadui, ibu-ibu atau apa ada joto, ambo sedang di tepi jalan ketika itu. Berhenti apa? Kamu mencuba ni, itulah Pak. Ambo nak kalau buat, nak kembali ambo. Cuma kendaraan ambo rusak loh. Banyak baban kau. Itulah Pak. Kau lagi bisa ambo meminta tolong ambo. Di barang ambo banyak. Ambo minta tolong kau bisa Pak melaluan barang ambo Pak. Nama kira-kira nang kapak pilihan nang gadang nang kacia. Korang minta tolong enggak? Korang minta tolong enggak? Nang gadang, nang ketek, nang kita tolongan. Nang kajian. Memang itu tabiat manusia. Tapi kalau orang kabaragia, pasti nang gadang. Ini selama bulan Ramadan itu Allah kabaragia, disaru awak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu tadi, jangan lupa awak bangga. Ayat kita disaru dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Ujung ayat la'allakum tattaqun. Allah pasti akan agiat yang namanya kemudahan dan kelapangan, atau kita itu diagiat ibadah dan sadang-sadang. Itu sampai macam yang harus kita persiapkan Bapak Ibu yang berhormati untuk mengisi Ramadan di tahun kini. Nah, kalau nan ampe macam ikolah ado dalam diri awak, lah ado nan ampe macam ko dalam diri awak, insya-Allah kita akan mampu mengisi Ramadan itu dengan beberapa hal. Tapi kalau kurang nan ampe ko Pak Jibu, ya, ambo khawatirkan tak akan mampu awak tu mengisi Ramadan tu seelok-elok. Ya. Tapi kalau dan ampe ko lain dalam kita siapkan Pak Usni, ya, akan mampu pula kita itu mengisi Ramadan itu dari awal sampai akhir. Anan kita pada pek nanti kalau sampai ko lah ado. InsyaAllah selama Ramadan itu apa jiwa yang menghormati, ya, kita akan mampu menghiasi dengan ibadah yang terbaik dibandingkan dengan ibadah di luar Ramadan. Sebab selama bulan Ramadan itu banyak nan patuah kok. Tak boleh di awal-awal Ramadan. Mana rami orang nanti di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Ya jujur ya Pak. Betul. Kau perjuangan awak. Jadi kau dapat awak, kau
kau mampu mengatakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang Ramadan, baitullah. Sabok pakai ciuran tua-tua Pak, kaji kami di surau baju biasa biasa. Ramadan itu berbeda aja tabu. Kalau tabu semakin kau juangnya semakin ambanya. Tapi kalau Ramadan itu semakin kau juangnya semakin manisnya. Sianan kau mampu. Adalah orang dan lah mempersiapkan dan sampai macam. Jadi jadikanlah Ramadan itu ya ibadah yang terbaik dibandingkan dengan ibadah di luar Ramadan. Nah, kemudian yang kedua Pak Haji Ibu, isilah Ramadan itu ya, rangkaian ibadah Ramadan itu dengan penuh tawadhu, dengan penuh khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu. Di siang hari kita buat puasa, menanam pajawi dan segala sesuatu membatalkannya. Di malam hari begitu. Bacalah Al-Quran itu. Bausaulah menamatkan Al-Quran itu. Jangan hanya sekali saja. Niatkan tak 5 kali, tak 4 kali. Sebab Allah selama bulan Ramadan itu lipat gandakan satu kebajikan yang dikerajukan oleh seseorang. Membaca Al-Quran satu huruf saja kita baca, Allah berikan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu pun Allah lipat gandakan. Nanti ada dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, ada 2 perbuatan nanti yang meminta syafaat kepada Allah pada orang yang mengerajukannya. Apa itu? Puasa dan Al-Quran. Kerajukan dengan khusyuk, ikhlas karena mengharapkan reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, isilah Ramadan itu, manfaatkan Ramadan itu dengan mempertajam mata hati awak. Sebab yang paling payah menjaga bukan hati, tajam mata hati. Kemudian tingkatkan, akan diajarkan itu apa ya? Tingkatkan, apa itu ditingkatkan? Rasa kedisiplinan awak dan rasa kepedulian sosial antara awak sama awak. Selama Ramadan itu kan diajar kita disiplin tu. Berbuku saja, ya, sahur saja, diajarkan kita itu. Kemudian tingkatkan kepedulian awak dengan berbagi kita untuk sahur, untuk berbuku dan lain sebagainya. Jadi apa ibu yang menghormati, apabila nan ambil macam tadi lah ada dalam diri awak, maka kita akan mampu mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sebagai ujung tausiah atau ceramah pendek kita pada malam hari ini, ambo ingin mengajak, mewasiatkan kepada diri ambo pribadi dan kepada kita sadonya, apa ibu yang menghormati, marilah jadikan Ramadan tahun kini sebagai oasi atau perubahan di tengah-tengah persoalan bangsa dan diri awak masing-masing. Jadikan sebagai perubahan ya, dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian jadikan Ramadan tahun kini sebagai bulan introspeksi diri awak daripada segala macam kesalahan awak selama. Sebab selama sabale bulan awak mengaku lah banyak dosa awak, lah banyak salah awak, baik ke diri awak, ke keluarga awak atau ke orang banyak.
Sebalik pula. Itulah bagai limang dosa dan kesalahan. Kini dihadiah oleh Allah kesempatan 1 bulan untuk memberahsiakan diri awak. Bau saul awak selalu. Maka kita itu bau saul, mensucikan diri awak, memberahsiakan hati awak, dan laksanakan Ramadan itu ibadahnya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji Allah dapat kita hadapi. Apa janji Allah? Maqamam mahmuda. Allah angkat derajat awak untuk di dunia dan akhirat awak. Wajib yang berhormati jamaah salat Isya yang berhadir pada malam hari ini, kira-kira nan ambo sampaikan tadi baik atau ringan? Coba cikgu jawab, nan ambo sampaikan tadi baik atau ringan? Ringan. Ringan. Sebab apa? Sebabnya kena lapih dari tuntunan agama dan kehidupan nan wak jalankan sehari-hari. Tapi ba'a kok di antara awak masih merasa baik. Nah, salah satu kecil Nabi apa ibu yang menghormati, karena masih bersarang dalam hati awak, yaitu satu penyakit yang namanya penyakit hubbud dunia. Itu Nabi mengatakan. Jadi kalau masih ada juga bersarang penyakit hati atau cinta dunia dalam diri awak, maka nan ambil kau payah apa ya. Mempersiapkan diri awak, memberahsiakan diri awak, magi maaf kau dalam masalah kau. Magi maaf tu balik atau ringan? Magi maaf tu balik atau ringan? Kalau ringan berarti Allah angkat derajat awak. Tapi kadang-kadang sebagian Adil kalau lu minta maaf nyokadil lain, tiada maaf bagimu. Bahagia itu berinfak awak nan gadang bagian atau nan ketek, nan banyak atau nan seketek. Kalau nan banyak kita bahagia, ada piti wak 100,000, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000. Ketika celengan atau kotak berjalan, nama mana bertinggal? Lain 10,000, lain 100,000, atau 1,000. Nah, ini ya, wah singe apa jibu, dunia adalah tempat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan dunia itu sebagai ladang amal bagi awak. Dalam arti kata, kau nak sering ambo kutip dari penyampaian dan haji ambo, jadikan diri awak tu sebagai dunia itu sebagai ladang amal dan wakafkan diri awak selalu beribadah di jalan yang Allah ridai. Bagi jiwa wajibu, lain bisa kita kerajukan kau. InsyaAllah bisa. Sebab bagai cakap tadi, nyeringan. Persiapan ruhiyah berkaitannya diri awak. Persiapan ilmu berkaitannya diri awak. Persiapan jasmani juga diri awak. Persiapan harta dengan diri awak. InsyaAllah kita siapkan dan apa macam itu, maka kita akan mampu mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pengajian atau ceramah pendek ringkasiko dapatlah menjadi amalan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dalam arti kata, hidup nan kita pakai, mati nan kita tumpang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan, memberikan keberkahan dari sepada setiap langkah perbuatan dan kita kerajukan. Sehingga ilahi anta rabbi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.